Lampu indikator di panel pintu itu sudah berubah dari merah ke hijau ketika aku menoleh. Padahal tidak ada siapapun di depan akses koridor selatan lama, dan kartu aksesku masih ada di saku. Di speaker kecil, tepat di atas tombol buka, terdengar suara perempuan yang pecah seperti rekaman lama, datar, sopan, dan terlalu dekat di telinga. "Tolong bukakan pintu. Pasien sudah siap dipindahkan." Di layar komputer pos jaga, sistem mencatat permintaan itu berasal dari dalam koridor yang sejak awal shift malam sudah disegel dan tidak punya jadwal penggunaan lagi sejak bertahun-tahun. Aku masih ingat rasa dingin yang menjalar dari punggung ke tengkukku malam itu. Bukan karena takut pada suara aneh, tetapi karena hal yang jauh lebih sederhana. Aku satu-satunya orang yang sedang duduk di meja jaga lantai 3, dan tidak ada satupun jadwal pemindahan pasien untuk area itu. Itu malam ketika aku bekerja di Rumah Sakit Santa Marta. Kalau dilihat dari luar, rumah sakit itu tidak tampak seperti tempat yang menyimpan cerita apa-apa. Gedungnya besar, cat luarnya krem kusam, kaca-kacanya gelap, parkiran sempit, berdempetan dengan ruko, apotek, dan kedai kopi 24 jam. Siang hari tempat itu penuh bunyi troli, sandal keluarga pasien, suara lift, perawat yang berjalan cepat, dan pengumuman dari speaker. Semua terasa biasa, bahkan terlalu biasa. Aku masuk sebagai petugas administrasi shift malam untuk membantu meja kontrol rawat inap. Tugas utamaku bukan hal yang aneh-aneh. Memeriksa data pasien masuk, membantu koordinasi antar bangsal, mencetak lembar pemindahan, menjawab telepon internal, dan sesekali mengurus akses pintu otomatis untuk koridor tertentu yang memang dibatasi. Aku bukan satpam, bukan perawat, bukan orang yang suka membesar-besarkan hal ganjil. Aku justru termasuk tipe yang akan mencari alasan teknis dulu sebelum menganggap sesuatu tidak beres. Malam pertama, aku sempat melihat label koridor selatan lama berkedip di monitor akses, lalu hilang lagi. Kukira error biasa. Malam kedua, seorang perawat senior bernama Rima menepuk meja sambil bilang, "Kalau panel itu bunyi, jangan langsung dibuka. Lihat dulu tiket pindahnya ada atau tidak." Cara dia mengatakannya datar, bukan nada menakut-nakuti. Lebih seperti orang mengingatkan prosedur kepada pegawai baru. Aku tanya, "Sering error ya?" Dia menjawab sambil membereskan map. "Sering ada permintaan, belum tentu ada orang." Aku mengira itu hanya cara halus untuk bilang bahwa sistem rumah sakit tua memang suka rusak. Aku tidak mengejar penjelasan lebih jauh. Di tempat baru, aku belum mau terlihat terlalu ingin tahu. Tapi malam ketika itu, ketika speaker mengeluarkan kalimat tadi dan lampu pintu berubah hijau tanpa ada instruksi dariku, aku refleks berdiri. Di ujung lorong, pintu akses koridor selatan lama berdiri seperti pintu biasa saja. Bukan pintu besi berat seperti di film horor. Hanya pintu geser otomatis berwarna putih gading dengan panel kaca sempit vertikal di tengah. Di balik kaca itu cuma tampak lorong remang yang lampunya setengah mati. Tidak ada bayangan, tidak ada troli, tidak ada orang menunggu. Aku melihat layar komputer. Ada log baru. Permintaan buka pintu asal, selatan 3 dalam otorisasi. Pending. Catatan audio. Pasien siap dipindahkan. Yang bikin dadaku mengeras adalah bagian asal, selatan 3 dalam. Dalam. Berarti permintaan itu datang dari sisi seberang pintu, dari area yang seharusnya kosong. Aku menekan interkom. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya dengung frekuensi lemah. Aku memanggil nama bangsal terdekat, menghubungi perawat jaga,
menanyakan apakah ada pemindahan pasien dari ruang manapun ke lantai 3 selatan. Jawabannya cepat, tidak ada. Aku hampir menutup kembali panel ketika speaker mengeluarkan bunyi klik kecil, lalu suara perempuan yang sama terdengar lagi. Tolong jangan lama, saturasinya turun. Aku merinding bukan karena kalimatnya menyeramkan, tetapi karena itu terdengar seperti permintaan kerja yang normal. Terlalu normal. Kalimat semacam itu pasti sering dipakai di rumah sakit. Tidak dibuat-buat, tidak dramatis. Justru itu yang salah. Aku membuka daftar pasien di sistem. Tidak ada pasien transfer. Tidak ada catatan penurunan saturasi yang sedang ditangani di lantai itu. Aku memanggil Rima lewat internal, tapi dia sedang membantu di ruang observasi anak di lantai bawah. Aku lalu menelpon teknisi malam. Tidak diangkat. Saat aku masih berdiri setengah ragu, lampu hijau di panel padam sendiri. Lock di layar berubah. Permintaan dibatalkan. Seolah siapapun atau apapun di seberang sana memutuskan tidak jadi lewat. Aku tidak membuka pintunya malam itu. Aku juga tidak bilang apa-apa selain menulis kemungkinan gangguan panel akses di catatan shift. Aku sengaja memilih kata yang paling aman. Besok paginya, sebelum pulang, aku mengecek lagi log semalaman. Permintaan dari koridor selatan lama muncul 2 kali sebelumnya, masing-masing sekitar jam yang sama, selisih beberapa menit, lalu hilang. Ada satu pola yang langsung terlihat. Semuanya terjadi sedikit lewat pukul 2. Jam 2:13. Malam berikutnya aku datang dengan niat membuktikan ke diriku sendiri bahwa semuanya cuma kombinasi dari sistem tua, audio lama yang nyangkut, dan pikiranku yang sedang menyesuaikan diri dengan tempat baru. Aku bahkan datang lebih awal, sengaja jalan memutar ke lantai 3 dan melihat langsung pintu koridor selatan lama sebelum shift resmi dimulai. Di samping pintu itu ada plakat kecil dengan huruf yang sebagian terkelupas. Koridor selatan lama, akses terbatas. Cat dinding di sekitarnya lebih kusam daripada lorong lain. Lantai vinilnya juga berbeda, seperti bagian itu tidak pernah diganti saat renovasi. Yang aneh, meski rumah sakit ini modernisasi beberapa area, bagian sekitar pintu itu justru seperti dibiarkan sengaja tidak menyatu dengan bangunan baru. Aku berdiri cukup dekat untuk melihat panel sidik jari lama yang sudah ditutup plastik. Di bawahnya ada model intercom yang tampak lebih tua dari sistem pintu sekarang. Artinya, area itu memang sudah berganti sistem beberapa kali, tetapi jalurnya tetap dipertahankan. Saat aku sedang memperhatikan panel itu, seorang cleaning service tua bernama Pak Nur lewat sambil membawa ember kecil. Beliau melirik ke arah pintu, lalu ke aku. "Mas baru ya?" "Iya, Pak." "Kalau malam, jangan lama-lama berdiri di sini." "Ada apa, Pak?" Dia tidak menjawab langsung. Dia cuma menggeser ember dari tangan kanan ke kiri, lalu berkata, "Kalau ada permintaan buka, cek dulu nama pasiennya. Kalau tidak ada, jangan dibuka." "Ada yang pernah buka?" Beliau diam cukup lama sampai aku mengira dia tidak akan menjawab. Tapi akhirnya dia bilang pelan, "Masalahnya bukan pernah dibuka. Masalahnya kadang sistem menganggap pintu itu memang harus dibukakan." Lalu dia pergi. Aku mulai merasa semua orang di gedung itu tahu ada sesuatu tentang koridor itu, tetapi tidak ada yang mau menjelaskannya secara utuh. Bukan karena mereka sedang merahasiakan cerita seram, lebih seperti karena menjelaskan seluruhnya akan membuat sesuatu yang selama ini bisa diabaikan menjadi nyata lagi. Malam keempat, aku siap menunggu. Aku membuka panel log sebelum pukul 2. Kusiapkan headset intercom. Kubuka jadwal transfer pasien. Kubandingkan daftar kamar.
dan kucatat jam digital di sudut monitor. Sekitar pukul 2:11, lampu lorong sempat redup sepersekian detik. Bukan mati total, hanya berkedip pendek seperti beban listrik turun. 2 detik kemudian, panel akses mengeluarkan nada lembut. Permintaan masuk. Asal, Selatan 3 dalam. Tepat pukul 2:13, kali ini ada tambahan data. Pasiennya Elizabeth M. Tujuan, isolasi bawah. Status, menunggu pintu dibuka. Aku menatap nama itu cukup lama. Di rumah sakit, nama pasien yang muncul tanpa nomor rekam medis hampir mustahil lolos di sistem baru. Data harus lengkap. Tidak ada alasan nama saja bisa tampil, kecuali berasal dari arsip lama atau input manual yang belum sinkron. Aku membuka database pasien. Tidak ada pasien aktif bernama Elizabeth M. malam itu. Speaker menyala. Tolong bukakan pintu. Oksigen cadangan tinggal 1. Suara yang sama. Perempuan. Tidak terdengar seperti suara hantu. Tidak bergaung. Tidak mengerang. Malah terdengar lelah, buru-buru, dan menahan panik. Aku menghubungi bangsal mawar. Bangsal yang dulu, menurut peta lama yang kutemukan di laci meja, terhubung ke koridor selatan lama sebelum renovasi. Perawat yang menjawab bingung. Bangsal mawar sekarang sudah jadi ruang administrasi dan gudang linen. Tidak ada pasien di sana. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Bukan untuk membukakan, tapi untuk melihat panel kacanya. Dari dekat, kaca vertikal itu tidak sepenuhnya jernih. Ada lapisan buram tipis di bagian dalam, seperti bekas disinfektan yang tidak pernah bersih total. Aku menempelkan telapak tangan ke kaca dan mencoba mengintip sudut lorong. Kosong. Lalu, di dasar kaca, setinggi roda troli, aku melihat sesuatu yang baru kusadari. Goresan hitam pendek-pendek di lantai. Berulang. Seperti bekas dorongan roda tandu yang sering berhenti tepat di depan pintu itu. Speaker berbunyi lagi, kali ini lebih pelan. Jangan tutup lagi. Aku melangkah mundur. Kata lagi. Ada sesuatu di kalimat itu yang berbeda dari permintaan biasa. Seperti orang yang bicara itu tidak sedang meminta pintu dibuka pertama kali malam itu, tetapi melanjutkan situasi yang menurutnya sudah terjadi. Aku tidak membuka pintu. Lagi-lagi. Permintaan hilang sendiri tepat 2 menit kemudian. Setelah itu aku tidak bisa kerja tenang. Aku mulai mencari informasi dengan cara paling kering dan membosankan. Arsip internal. Rumah sakit besar menyimpan jejak apapun di komputer, bahkan yang tidak ingin diingat orang. Di ruang admin belakang, ada satu komputer lama yang masih bisa membuka folder server arsip sebelum sistem migrasi. Isinya berantakan. Scan memo, laporan insiden, revisi jalur evakuasi, surat pengadaan, berita acara pemindahan ruangan. Aku menghabiskan waktu curian di sela-sela panggilan telepon untuk mencari kata koridor selatan, isolasi bawah, dan Elizabeth. Nama terakhir memberiku hasil. Bukan file pasien, tetapi memo internal singkat yang sudah di-scan miring, tanggalnya 8 tahun lalu. Judulnya, Evaluasi Alur Pemindahan Pasien Infeksius Selatan Lama. Di bawahnya ada beberapa nama petugas malam yang menerima tembusan. Salah satunya tertulis, Elizabeth Mariana, perawat koordinator SIF. Aku membaca memo itu cepat. Isinya membahas penutupan sementara jalur selatan karena lift servis lama rusak dan ruang isolasi bawah belum memenuhi standar tekanan udara. Ada catatan tangan di pinggir scan, sangat samar, seolah ditulis setelah dokumen dicetak.
Jangan gunakan interkom lama, lock tidak sinkron. Hanya itu. Besoknya, aku sengaja menunggu Rima saat shift pergantian. Kutanya sebisaku agar terdengar seperti pertanyaan teknis. Mbak, dulu koridor selatan lama dipakai buat apa? Dia menandatangani buku serah terima tanpa melihatku. Jalur transfer. Kemana? Dulu ada ruang isolasi lama di bawah. Kenapa ditutup? Renovasi, prosedur berubah. Pernah ada insiden? Baru pada pertanyaan itu, dia berhenti menulis. Dia menutup buku, mengangkat wajah, dan menatapku dengan ekspresi yang bukan marah, hanya lelah. Kamu dapat shift malam, kan? Iya. Kalau ada request dari panel itu, jangan pakai rasa penasaran, pakai prosedur. Prosedurnya apa? Kalau tidak ada tiket pasien aktif, jangan dibuka. Kenapa semua orang ngomong seperti itu, tapi tidak ada yang mau kasih alasan? Rima memegang map di dadanya. Beberapa detik, dia seperti menimbang sesuatu. Lalu dia bilang, karena alasan resminya tidak cukup menenangkan, dan alasan tidak resminya tidak akan bikin kamu kerja lebih enak. Dia pergi sebelum aku sempat bertanya lagi. Malam kelima, permintaan itu datang lebih cepat. Pukul 2:12. Nama pasien berbeda. Tuan Harun S. Tujuan isolasi. Bawah status menunggu pintu dibuka. Suara di speaker kali ini laki-laki, kasar, terputus-putus, seperti orang menahan sesak. Buka, mereka bilang masih hidup. Aku merasa perutku turun. Kalimat itu tidak terdengar seperti template rumah sakit. Terlalu pribadi, terlalu tidak prosedural. Aku memutar rekaman log audio malam itu 2 kali. Sistem akses ternyata menyimpan potongan audio beberapa detik setiap ada permintaan lewat interkom lama. Jadi bukan aku yang sedang berhalusinasi. Suara itu terekam. Bisa diputar ulang. Ada bukti. Aku menyalin waktu kejadian, lalu setelah jam kunjungan benar-benar sepi, aku nekat turun ke ruang server arsip yang berada di dekat bagian rekam medis lama. Aku tidak membobol apa-apa. Pintu ruang itu sering dibiarkan setengah terbuka karena teknisi malam jarang patroli penuh. Di sana, aku menemukan lemari log manual yang belum sempat dipindahkan. Kardus-kardusnya diberi label tahun. Aku mencari tahun 8 tahun lalu. Tidak mudah, karena banyak map lembab. Beberapa tulisannya pudar, beberapa sudah dimakan jamur di tepinya. Tapi aku menemukan satu map bertanda insiden internal, akses terbatas. Di dalamnya ada laporan singkat mengenai kejadian pada malam pemadaman parsial saat lonjakan pasien infeksi pernapasan berat. Tidak disebutkan wabah besar atau hal dramatis, hanya istilah birokratis yang dingin, kapasitas kritis, relokasi sementara, penggunaan jalur alternatif, kegagalan sinkronisasi akses. Semakin kubaca, semakin ada rasa berat yang tidak enak di dada. Bahasa dokumen itu terlalu bersih untuk menutupi sesuatu yang berantakan. Satu lampiran menyebutkan bahwa karena lift utama tidak bisa digunakan selama 20 menit, beberapa pasien dipindahkan melalui koridor selatan lama menuju ruang isolasi bawah. Jalur itu sebenarnya belum disetujui penuh, tetapi dipakai karena tekanan keadaan. Ada catatan terpisah mengenai keterlambatan bukaan pintu akibat panel akses tidak menerima otorisasi dari pos luar. Seorang perawat koordinator mencoba menggunakan interkom lama untuk meminta pintu dibuka manual. Namanya Elizabeth Mariana. Tepat di bawahnya ada kalimat yang membuat tangan kiriku dingin waktu memegang kertas. Sebagian rekaman CCTV pada rentang waktu tersebut tidak tersedia karena migrasi sistem. Aku menatap kata tidak tersedia,
lama sekali. Dalam lingkungan rumah sakit, kalimat itu bisa berarti kerusakan biasa, tapi juga bisa berarti bagian paling penting dari suatu malam hilang, lalu semua orang memilih menerima versi resminya saja. Saat aku kembali ke meja jaga, panel akses diam. Lorong sepi. Tetapi di monitor log ada entry baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Permintaan gagal alasan, pintu tidak dibuka tepat waktu. Status pasien menunggu ulang. Menunggu ulang. Bukan dibatalkan, bukan selesai. Menunggu ulang. Sejak malam itu, aku mulai tidur tidak nyenyak. Bukan karena mimpi buruk tentang sosok atau hantu. Yang mengganggu justru hal yang sangat administratif. Nama-nama yang muncul, status yang berubah, bahasa sistem yang memperlakukan kejadian itu seperti proses kerja yang belum selesai, meski 8 tahun sudah lewat. Aku juga mulai melihat detail-detail kecil yang sebelumnya lolos. Setiap mendekati pukul 2, telepon internal di meja jaga akan sesekali berdering setengah kali, seperti ada panggilan masuk lalu diputus. Printer thermal di sudut meja pernah mengeluarkan satu strip kertas kosong dengan hanya tulisan samar di baris atas, isolasi bawah. Lalu 2 malam berturut-turut, daftar ruang aktif di monitor sempat menampilkan satu ruangan yang tidak ada di lantai manapun sekarang. Bawah isolasi 2. Kupikir aku sudah mulai terlalu jauh masuk ke sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Sampai malam ke-6, sistem melakukan sesuatu yang membuat semuanya menjadi pribadi. Pukul 2:13, panel berbunyi. Asal, selatan 3 dalam. Kali ini nama pasien tidak muncul dulu. Yang muncul justru kolom otorisasi. Otorisasi manual dibutuhkan petugas penerima. Arya P. Itu namaku. Bukan nama lengkap, hanya nama depan dan inisial belakang, sesuai akun stafku. Aku menatap layar sampai mataku perih. Bisa saja, kebetulan akun yang sedang aktif memang milikku, jadi sistem hanya menandai siapa petugas meja. Aku mencoba berpikir lurus. Tapi lalu, baris berikutnya muncul sendiri. Petugas penerima sebelumnya, Arya P., belum menuntaskan proses. Aku belum pernah menuntaskan proses apapun. Aku bahkan baru bekerja kurang dari seminggu. Dada rasanya ditarik ke bawah. Tangan berkeringat dingin. Speaker menyala, dan untuk pertama kalinya, suaranya bukan suara perawat yang terdengar profesional. Suara perempuan muda, berbisik dekat, seolah wajahnya menempel ke kisi-kisi interkom. "Mas, dari tadi pintunya belum dibuka." Aku menelan ludah. "Siapa?" Hening sebentar, lalu suara itu menjawab sangat pelan. "Yang di dalam bukan semuanya pasien." Setelah itu interkom mati. Aku berdiri cukup lama sebelum akhirnya pergi ke ruang istirahat kecil di belakang meja jaga dan muntah di wastafel. Bukan karena jijik, karena kepalaku tiba-tiba terasa tidak seimbang. Ada momen ketika tubuhmu memutuskan lebih dulu bahwa sesuatu salah, sebelum pikiran sempat menyusun alasannya. Yang membuatku paling terguncang justru bukan kalimat terakhir itu, bukan juga suaranya, tapi kata "dari tadi." Seolah bagi pihak di seberang, semua penundaan selama 8 tahun itu adalah satu malam yang sangat panjang. Keesokan paginya, aku tidak pulang langsung. Aku menunggu orang yang menurutku mungkin tahu paling banyak. Pak Hendra, kepala teknisi lama, yang kabarnya sebentar lagi pensiun. Aku menemukannya di ruang pemeliharaan sedang memeriksa panel lift. Aku bertanya langsung tentang interkom lama, tentang log yang masih muncul, tentang file insiden 8 tahun lalu, tentang kenapa sistem seolah terus mencoba menyelesaikan satu proses pemindahan
yang tidak pernah selesai. Pak Hendra tidak terkejut bahwa aku tahu. Dia malah terlihat seperti orang yang lelah menunggu ada pegawai baru yang akhirnya cukup keras kepala untuk menghubungkan titik-titik itu. "Kamu tahu masalah utamanya apa?" katanya. "Ada orang yang tertinggal di sana?" Dia menghela napas. "Masalah utamanya, sistem rumah sakit tidak suka status menggantung. Kalau migrasi datanya jelek, beberapa proses lama bisa ikut terbawa. Itu penjelasan teknis." Itu memang awalnya teknis. Awalnya, dia menyandarkan punggung ke lemari alat. Malam itu ada pemadaman sebagian. Lift service mati. Oksigen cadangan telat datang. Jalur selatan dipakai walau belum resmi. Ada beberapa pasien, 1 perawat, 1 petugas transport, dan 1 orang keluarga yang memaksa ikut. Pintu akses luar harus dibuka manual dari meja jaga lantai 3. Tapi meja jaga sedang menangani banyak hal sekaligus. Pintunya tidak dibuka, tidak tepat waktu. Berapa lama? Laporan resmi bilang beberapa menit. Yang tidak resmi? Pak Hendra menatapku, lalu memalingkan wajah sebentar. Cukup lama untuk bikin orang di dalam mulai panik. Aku merasakan bibirku kering. Terus, setelah pintu terbuka, mereka lanjut turun ke bawah. Lalu, ruang isolasi bawah belum siap. Lalu kenapa semua orang diam? Kalau cuma kesalahan prosedur, mestinya ada audit, perbaikan, selesai. Pak Hendra tertawa pendek tanpa humor. Ada audit, ada perbaikan, ada penutupan jalur, ada pemindahan sistem. Yang tidak ada cuma kejujuran penuh. Aku diam. Dia melanjutkan. Bukan semua pasien selamat malam itu. Jantungku berdetak lebih keras. Tapi yang bikin koridor itu tidak pernah benar-benar selesai, bukan cuma karena ada yang meninggal. Rumah sakit tempat orang meninggal itu hal biasa, seburuk apapun kedengarannya. Yang bikin tidak selesai adalah karena data malam itu sengaja dirapikan. Dirapikan bagaimana? Beberapa waktu permintaan pintu diubah, beberapa urutan dipotong. Ada staf yang tanda tangannya dipinjam untuk menutup jeda. Karena kalau jeda aslinya muncul, pertanyaan lanjutannya akan kemana-mana. Kenapa jalur belum layak dipakai? Kenapa keluarga pasien bisa ikut? Kenapa ruang bawah menerima transfer sebelum siap? Siapa yang memberi instruksi? Siapa? Pak Hendra tidak menjawab. Dia hanya berkata, sistem baru menarik data lama apa adanya dari beberapa server. Tidak semuanya cocok, makanya kadang log itu hidup lagi. Seolah rumah sakit sendiri belum bisa memutuskan versi mana yang benar. Aku pulang siang itu dengan kepala penuh bunyi. Rasa takutku berubah bentuk. Bukan lagi takut pada sesuatu gaib yang berkeliaran di koridor. Yang mulai kurasakan adalah takut pada kemungkinan bahwa sebuah tempat bisa menimbun kesalahan begitu lama sampai bangunannya sendiri terus mengulanginya. Malam ke-7, aku nyaris mengajukan pindah shift. Tapi justru rasa ingin menuntaskan membuatku datang lagi. Pukul 2:10, sebelum apapun berbunyi, aku membuka ulang file arsip insiden. Kali ini bukan mencari nama pasien. Aku mencari petugas meja jaga lantai 3 malam itu. Dokumen digitalnya kabur. Tanda tangan di-scan hampir tak terbaca. Tapi dengan memperbesar berkali-kali, aku bisa melihat nama yang membuat darahku seperti berhenti sesaat. Arya Pranata. Ayahku. Aku menatap layar sampai huruf-hurufnya bergetar. Ayahku pernah bekerja di Santa Marta sebagai petugas administrasi sebelum pindah ke kota lain bertahun-tahun lalu. Aku tahu itu, tapi aku tidak pernah tahu detailnya. Bagiku itu cuma salah satu pekerjaan lama ayah sebelum dia meninggal 2 tahun lalu. Kami tidak terlalu dekat.
Dia tipe orang yang pulang capek, jarang cerita kantor, dan selalu mengalihkan obrolan kalau topiknya masuk ke masa lalu. Aku terduduk pelan. Petugas penerima sebelumnya. Arya P. Aku tadi mengira sistem salah membaca akunku yang aktif sekarang. Ternyata tidak. Sistem itu sedang menunjuk nama yang sama, 2 generasi berbeda, 1 identitas staf yang kebetulan memiliki singkatan serupa. Untuk pertama kalinya, semuanya bergeser makna. Permintaan pintu itu bukan sedang mencari petugas acak. Sistem itu terus mengulang proses yang belum selesai kepada nama terakhir yang menanggungnya. Dan sekarang, karena aku bekerja di tempat yang sama, dengan nama yang hampir sama, jalur itu seolah menemukan orang yang bisa diwarisi beban lama itu. Aku hampir tidak bisa bernapas normal ketika pukul 2:13 datang. Panel berbunyi. Asal, Selatan 3 Dalam. Tiket terbuka. Nama pasien berganti cepat, satu persatu, seperti daftar yang di-scroll otomatis. Nyonya Elizabeth M., Tuan Harun S., anak Fikri A., pendamping pasien, tidak sah. Petugas pendamping, belum sinkron. Lalu speaker menyala bersamaan dengan monitor CCTV lama yang sebelumnya hitam, tiba-tiba menampilkan gambar statis abu-abu dari kamera dalam koridor. Awalnya cuma lorong sempit dengan cahaya redup, gambar bergaris-garis, kualitas buruk. Tetapi ada sesuatu di ujungnya, bukan sosok berdiri. Sebuah tandu, didorong pelan oleh seseorang yang hanya tampak sebagian. Di belakangnya ada 1 kursi roda, lalu 1 orang lagi berjalan sambil membawa tabung oksigen. Semua bergerak seperti rekaman yang tertunda, tersendat sepersekian detik, lalu maju lagi. Tidak ada wajah jelas, hanya bentuk-bentuk manusia yang terlalu biasa untuk terasa aman. Di speaker terdengar banyak bunyi kecil, roda, kain, napas, suara logam. Lalu suara perempuan yang kuanggap suara perawat itu berkata, kali ini jauh lebih dekat dan lebih hidup daripada malam-malam sebelumnya. Di luar ada yang jaga, kan? Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu menghantam jauh lebih keras daripada permintaan bukakan pintu. Di luar ada yang jaga, kan? Bukan tolong, bukan buka. Tapi semacam keyakinan rapuh bahwa masih ada orang di pos luar yang akan melakukan tugasnya. Aku menatap tombol override manual di panel. Kalau ku tekan, pintu akan terbuka sekitar 5 detik sebelum menutup lagi. Itu protokol darurat lama yang masih tersisa, kata teknisi. Secara logika, tidak ada siapapun di balik sana. Hanya sistem usang dan data yang bocor ke jalur aktif. Secara logika, menekan tombol itu tidak akan mengubah apapun selain menenangkan rasa bersalah yang aneh dan bukan milikku. Tetapi di layar CCTV, tandu itu terus mendekat. Bukan cepat, justru terlalu lambat. Seolah yang tertahan bukan jarak, melainkan izin. Speaker berbunyi lagi. Kali ini suara laki-laki serak yang sama dari malam sebelumnya. Jangan tunggu instruksi lagi. Instruksi. Aku menutup mata sepersekian detik. Tiba-tiba aku bisa membayangkan ayahku bertahun-tahun lalu, duduk di meja yang kurang lebih sama, dikelilingi telepon, lembar admin, alarm, panggilan lain, orang lain, keputusan yang harus diambil cepat, dan 1 pintu yang mungkin dianggap bisa ditunda sedikit. Mungkin dia tidak berniat lalai, mungkin dia mengikuti atasan, mungkin dia diperintah menunggu konfirmasi, mungkin dia hanya memilih hal yang tampak paling mendesak saat itu. Tapi dari sisi seberang pintu, semua alasan itu mungkin terdengar sama saja. Aku membuka mata dan menekan override manual. Lampu indikator berubah hijau. Pintu bergeser. Lorong di depan mataku tetap kosong. Tidak ada tandu keluar. Tidak ada kursi roda. Tidak ada orang. Hanya bau dingin dari koridor lama, campuran disinfektan basi, debu,
dan sesuatu yang mirip plastik oksigen. Tapi di monitor CCTV yang menampilkan sudut dalam koridor, gambar statis itu bergerak tiba-tiba. Tandu lewat, kursi roda ikut. Sosok-sosok itu melintas menembus area yang tidak terlihat dari luar. Lalu satu hal terakhir berhenti tepat menghadap kamera. Seorang laki-laki berbaju administrasi. Wajahnya tidak utuh karena gambar rusak. Tapi posisinya jelas. Berdiri di sisi dalam, seolah baru saja berada di seberang pintu, bukan di mejaku. Di dada kirinya ada name tag samar. Huruf depannya terlihat cukup jelas. A. Gambar mati. Speaker mengeluarkan desis panjang, lalu sunyi. Di layar log muncul status baru. Transfer diteruskan. Akses diterima. Petugas penerima. Area B. Proses ditutup sebagian. Sebagian. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Lututku lemas. Kepalaku sakit. Yang paling mengerikan justru bukan kemungkinan aku baru melihat ayahku di rekaman lama, melainkan kemungkinan yang jauh lebih buruk. Bahwa orang berbaju administrasi itu bukan berada di sisi luar seperti yang selama ini kubayangkan, tapi di sisi dalam. Seolah pada satu titik dalam kekacauan malam itu, batas antara petugas, pendamping, dan orang-orang yang ikut terseret ke jalur salah menjadi kacau. Keesokan harinya aku tidak masuk. Aku demam. Atau mungkin tubuhku memilih alasan fisik supaya aku berhenti memikirkan semuanya. 2 hari kemudian, aku kembali karena butuh jawaban yang lebih konkret daripada gangguan sarafku sendiri. Aku minta akses resmi ke arsip personal ayahku, memakai alasan administrasi keluarga yang tertinggal. Bagian HR menolak hal-hal sensitif, tapi aku tetap dapat lembar ringkas masa kerja dan catatan pemutusan hubungan kerja. Bukan resign, bukan pindah biasa, dilepas setelah cuti panjang pasca insiden. Pasca insiden. Ada satu catatan tambahan dari dokter perusahaan. Gangguan tidur, episode disorientasi sementara, tidak disarankan kembali ke shift malam. Aku duduk memegang kertas itu dengan tangan dingin. Tiba-tiba, banyak hal tentang ayahku yang dulu terasa seperti sifat biasa menjadi punya bentuk baru. Kebiasaannya mengunci pintu rumah 2 kali, tidak suka mendengar interkom, marah kalau televisi menampilkan lorong rumah sakit. Cara dia selalu bilang, kalau kerja jangan tunggu semua jelas. Kadang orang keburu habis waktu. Waktu kecil aku mengira itu nasihat umum. Sekarang, aku tidak yakin. Aku tetap masuk shift malam berikutnya, bukan karena berani, tetapi karena aku ingin melihat apakah semuanya selesai. Pukul 2:13, panel tetap diam. Tidak ada permintaan, tidak ada suara, tidak ada log baru. Aku duduk menunggu sampai lewat pukul 3. Tetap tidak ada apa-apa. Aku mulai percaya bahwa menekan tombol malam itu mungkin benar-benar mengakhiri satu pengulangan yang tertahan terlalu lama. Sampai sekitar pukul 3:07, printer thermal di sudut meja bergerak sendiri dan mencetak satu lembar kecil. Hanya ada satu baris. Pendamping pasien masih belum tercatat. Aku menatap kertas itu sampai ujung jariku mati rasa. Di semua arsip yang kubaca, selalu disebut ada satu keluarga pasien yang memaksa ikut jalur transfer malam itu. Tidak pernah jelas siapa, tidak pernah tercatat namanya. Hanya pendamping tidak sah, lalu hilang dari semua berita acara berikutnya, seolah kehadirannya merepotkan administrasi. Aku mendadak teringat sesuatu yang sangat kecil, sangat lama, dan selama ini tidak punya arti bagiku. Waktu aku masih kecil, ayah pernah sekali bercerita setengah jalan lalu berhenti, tentang seorang bapak yang terus memegang sandal anaknya sambil menunggu di luar ruangan yang salah.
Ayah bilang, kadang yang paling susah di rumah sakit bukan pasiennya, tapi orang yang tidak diizinkan ikut kemana-mana. Aku tidak tahu kenapa ingatan itu muncul malam itu setelah bertahun-tahun terlupakan. Sejak kejadian itu, permintaan buka pintu memang tidak pernah datang lagi setiap malam. Tapi dua hal masih membuatku belum bisa menaruh semuanya di tempat yang aman dalam kepala. Yang pertama, saat bagian teknisi akhirnya memutus arus panel interkom lama seminggu kemudian, log sistem menunjukkan tidak ada perangkat yang aktif di jalur itu sejak bertahun-tahun. Secara teknis, speaker itu seharusnya tidak mungkin mengeluarkan suara sama sekali. Yang kedua, ketika koridor selatan lama akhirnya dibuka untuk pembongkaran parsial bulan berikutnya, mereka menemukan satu kursi roda tua terselip di ruang servis kecil beberapa meter dari pintu dalam. Nomor inventarisnya sudah tak terbaca. Tidak ada yang tahu kenapa benda itu bisa berada di sana, karena ruangan tersebut tercatat kosong sejak lama. Di sandaran kursi itu tergantung kantong plastik kusam berisi satu sandal anak warna biru. Tidak ada yang bicara apa-apa waktu aku melihatnya. Pak Nur hanya berdiri di dekat ember pelnya, memandang kursi itu, lalu menunduk, seperti orang yang sudah terlalu sering menyaksikan gedung tua mengembalikan barang yang seharusnya sudah tidak ada. Aku tidak pernah lagi mengambil shift malam di lantai 3. Secara resmi, alasannya karena rotasi staf. Secara tidak resmi, karena setiap kali mendengar bunyi interkom dari ruangan manapun, telapak tanganku langsung dingin. Kadang-kadang aku masih mencoba menyusun versi paling masuk akal dari semuanya. Mungkin sistem yang rusak memang memutar ulang fragmen audio lama. Mungkin CCTV tersambung ke jaj rekaman arsip. Mungkin aku sedang kelelahan, lalu otakku mengisi bagian-bagian yang kosong. Mungkin ayahku tidak seburuk yang kupayangkan, atau justru lebih terlibat daripada yang sempat dia akui pada dirinya sendiri. Mungkin menekan tombol malam itu cuma kebetulan, yang pas dengan akhir dari serangkaian error server. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kuterangkan secara logis. 2 minggu setelah pembongkaran dimulai, aku menerima amplop kecil dari HR yang katanya tertinggal di loker lama ayah dan baru ditemukan saat inventaris gudang dibersihkan. Isinya cuma beberapa barang biasa, kartu staf lama, pulpen, foto keluarga kami waktu aku masih SD, dan secari kertas lipat yang jelas bukan dokumen resmi. Tulisan tangan ayah. Hanya satu kalimat. Kalau suatu hari kamu kerja di tempat yang pintunya telah dibuka, jangan tunggu orang lain mengaku salah dulu. Aku membaca kalimat itu berkali-kali di parkiran rumah sakit, dengan suara kendaraan kota lewat seperti biasa. Orang membeli kopi, keluarga pasien datang dan pergi. Lampu apotik menyala, semua tampak normal. Sama seperti tampak normalnya rumah sakit itu dari luar. Sejak saat itu, aku sadar hal paling mengganggu dari Santa Marta bukan karena ada koridor angker atau suara minta dibukakan pintu setiap malam. Yang paling mengganggu adalah kemungkinan bahwa selama ini yang terus mengetuk bukan sesuatu dari luar yang ingin masuk, melainkan sebuah malam lama di dalam gedung itu yang tidak pernah benar-benar diizinkan selesai. Dan kadang, kalau sebuah tempat terlalu lama menyimpan satu proses yang sengaja tidak dituntaskan, yang tersisa bukan hantu dalam bentuk yang mudah dimengerti. Yang tersisa adalah sistem yang terus memanggil nama orang berikutnya, sampai akhirnya ada yang mau menekan tombol dan menerima bahwa pintu itu seharusnya dibuka sejak dulu.